Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, selain meningkatkan mutu pendidikan, pendidikan budi pekerti, perbaikan dan juga pembangunan karakter, ternyata akhlak mulia generasi muda juga harus menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan Irwandi Yusuf dalam sambutannya pada acara malam resepsi dan juga anugerah dan Hari Pendidikan Daerah ke-58 di Amel Convention, Sabtu 30 September 2017. Wujud pendidikan karakter yang kita kemas dalam pendidikan Islami harus menjadi salah satu domain utama bagi seluruh unsur terkait, kata Irwandi. Berbagai kebijakan, kata Irwandi, mulai dari tingkat satuan pendidikan, lembaga pembina pendidikan di semua tingkatan, dan masyarakat serta orang tua siswa harus bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif dalam pembentukan watak, akhlak, budi pekerti, dan juga karakter. Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan, pendidikan di Aceh telah memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan. Walaupun masih banyak yang belum tercapai, namun terus diupayakan untuk memperbaikinya. Hadirin yang saya hormati, upaya kita membenahi dan meningkatkan sektor pendidikan harus terus ditingkatkan. Jika kita melihat hasil uji kompetensi guru, tes pedagogik dan profesional yang dilakukan secara nasional, terlihat bahwa guru Aceh berada pada level 4 terbawah dari 34 provinsi dengan nilai Haji Berio Dede. Ke peringkat 4 rayu hendak. Berarti kita masih harus sungguh-sungguh bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas guru-guru kita. Lalu kemudian guru kontrak, guru honor, guru bakti. Yang paling menyedihkan selama ini guru bakti. Honornya adalah bagian dari gaji kepala guru. Tergantung, ada yang dapat 200.000 sebulan, ada yang dapat 100, ada bahkan yang dapat 50. Kalau ibu guru baktinya agak cantik, dapat lebih banyak. Kan? Sedangkan guru kontrak dan guru honor sudah kebetulan ada gaji tetap, kan? Tapi gaji tetapnya pun enggaklah sebanyak, ya enggak banyak. Jadi saya terpikir pegawai kontrak dan honor, mereka masuk pagi ya keluar jam kantor dan dapat honor penuh, nilai kontrak penuh. Sedangkan ibu guru, bapak guru kontrak honor dan bakti hanya dihitung jam mengajarnya. Kenyang. Mau lebih kesempatan lebih ke pegawai honor atau guru honor? Hah? Pegawai honor. Bimbing pengabdian dan bidang ilmu sekuru. Jadi begini, saya mau tanya kepada ketua DPR, nih jauh lagi malamnya. Tiban apabila gaji pegawai kontrak honor dan bakti dan gaji guru kontrak honor dan bakti disamaratakan.
memang terjadi kebengkakan biaya. Tapi sebelumnya kita perlu standarisasi kebutuhan. Misalnya kebutuhan kontrak honor dan bakti di suatu kantor, dihitung dulu berapa butuhnya. Misal ada yang bekerja di situ 100 kontrak honor bakti, padahal yang dibutuhkan cuma 60. Kita harus membuang 40, tapi membuangnya bukan dengan sistem like dislike, pretty or ugly. Tidak bisa gitu. Tetapi harus dengan penilaian yang objektif berdasarkan kemampuan. Jadi kita minta maaf kepada 40, setelah disaring harus kita carikan pekerja lain di swasta mungkin. Demikian juga guru. Di periode pemerintahan saya dulu sudah mulai ada guru honor yang masuk, guru kontrak yang masuk, guru bakti ada, dan memang waktu itu butuh. Tapi hal ini mewabah setelah saya meninggalkan kantor, bahwa rekom entah dari mana dan kepala guru pun atau kepala dinas harus menerima. Enggak masalah kalau nanti guru-guru yang masuknya dengan demikian ternyata setelah dites bagus, dipakai tetap. Mungkin seingat saya nggak pernah, mungkin pernah juga guru yang masuk dengan rekom saya, mungkin, tapi seingat saya nggak pernah. Kalaupun ada yang masuk dengan rekom saya atau katakanlah adik saya, tetapi setelah disaring dites ternyata nggak lewat, buang. Dan kemudian bukan dibuang-buang aja, dicarikan tempat yang lain. Mudah-mudahan kewirausahaan atau perusahaan-perusahaan nanti akan ada yang masuk aja. Jadi kan mereka tenaga kerja di situ. Sebab untuk membina, memperbaiki mutu pendidikan Aceh, mutu guru adalah terutama. Pugni Purno gonya kedua maju. Jadi saya pikir standarisasi gaji guru dan disebut tadi kontrak honor bakti dipersamakan dengan sistem penggajian pegawai honor, kontrak dan bakti di kantor. Kepada lanjut, Ibu Bumayang kepada Dirgo, alhamdulillah. Dan nanti lu dapat standarisasi guru. Nyotu gantron kepala dinas pendidikan. Nyotu gantron mandum yang dari kantor yang nasino. Mulai tahun 2018 kaji kita mulai.